Selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini kita memasuki hari ke-148 2021. Sebelum kita memulai karya dan aktivitas kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam hari yang ke-148 ini, saya akan baca dari Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. For if you live according to the flesh, you will die. But if the spirit you put to the death, the deeds of the body, you will live. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya akan mengajak Amang Inang, Bapak Ibu, saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Ada kata bijak mengatakan hidup ini adalah pilihan. Benar. Kita harus memilih jalan hidup kita. Artinya kita menentukan mana yang harus kita jalani. Menurut daging atau roh. Tetapi kita harus menyadari ada konsekuensi dari pilihan. Kalau kita menurut daging, maka hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Tapi kalau menurut roh, hidup kita akan berakhir pada hidup yang kekal. Mungkin kita bertanya, aku masih ragu-ragu memilih jalan mana. Boleh-boleh saja kita ragu. Keraguan itu disebabkan karena ketidaktahuan tentunya. Tetapi kalau kita sudah tahu, pasti kita akan memilih. Karenanya firman Tuhan ini harus terus kita ulang-ulang, kita renungkan, supaya kita memilih yang terbaik. Nas hari ini akan memberi kita pengajaran. Apa sih hidup menurut roh dan apa menurut daging? Maka kita akan belajar supaya kita bisa memilih dari kedua cara hidup ini. Yang pertama menurut daging. Nah, hidup menurut daging itu lebih gampang. Tidak begitu susah. Karena setiap orang secara naluri bisa melakukannya. Karena keinginan daging ini kan nikmat. Siapa sih yang tidak bisa menikmati kekayaan, harta, jabatan, kuasa? Itu sebab orang banyak memilih cara ini. Bahkan gaya hidup, cara hidup kita lebih memilih kedagingan. Lebih memilih hidup yang menonjolkan kemanusiaan. Paulus dalam Galatia 5 ayat 21 menjelaskan cara hidup manusia daging itu ada banyak. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Ini mudah dikerjakan oleh manusia. Karena menyenangkan ya. Kalau ada musuh kita, kita berniat jahat, kita iri, kita marah, kita berseteru. Atau saban hari kita bangun tidur sudah memfitnah orang.
atau sudah merancangkan yang jahat kepada orang. Itu gampang untuk memuaskan diri, itu daging. Amarah kita tidak pernah padam dari kita. Dengki tidak pernah padam. Kita hanya mulai hidup hanya mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari di mana titik lemah orang. Itu gampang. Menyenangkan hati kita, bukan gampang itu. Tapi ingat, semua itu akan membawa kita kepada kematian. Jadi kalau setiap hari kita dengki, setiap hari kita mencari-cari kesalahan orang, melihat apa yang salah dalam diri orang, engkau sedang menuju kematian. Itu pilihan, ya, tapi kamu akan menuju kematian yang kekal. Sayanglah hidupmu. Kau sia-siakan hanya untuk menuju kematian yang kekal, neraka gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, cara hidup menurut roh. Nah, ini memang berat. Tetapi kita harus berjuang. Karena menurut roh itu artinya kita dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh, dia akan memerdekakan kita dari keinginan daging itu. Kalau tadi dalam ayat ini dikatakan begini, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Nah, ini dia. Jadi hidup yang di dalam roh itu, kita berusaha mematikan keinginan-keinginan daging. Misalnya, contoh, ini hanya contoh. Ketika kita mau merokok, lalu kita sudah berhenti merokok ini, lalu kita ingin merokok lagi. Lalu ketika ada niat mau merokok lagi, katakan, aku sudah mati dengan rokok. Sehingga ketika melihat rokok, nggak mau lagi. Nah, kalau kita sudah bertobat nih, sudah hidup dalam roh, ketika kita dulu suka kali melihat kelemahan orang, kejahatan orang, dan selumber di mata orang, nah sudah bertobat. Ketika ada orang yang gosip, katakan, aku udah mati dengan gosip. Aku udah mati dengan keinginan untuk mencari kelemahan orang lain, tapi mencari kebaikan orang lain. Keren. Nah, ini hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Jangan perseteruan di otak kita terus, tapi lahirkanlah perdamaian. Melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaanmu. Itu hidup dalam roh. Sehingga hidup dalam roh itu kan kalau Galatia 5 itu dikatakan memiliki kasih. Ada 9 atribut orang yang hidup dalam roh. Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari kemarin kita telah belajar tentang ini. Tentang buah roh. Buah roh ini dibagi 3 macam kan. Yang berkaitan dengan Allah yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang berkaitan dengan sesama yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Tapi berkaitan dengan diri kita ialah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kuasai dirimu. Jangan suka mencaci maki orang. Itu bukan dipimpin oleh roh. Itu. Jadi ini perjuangan. Orang yang dipimpin oleh roh hidupnya akan damai sejahtera. Karena apa? Hatinya, harinya, sikapnya tidak akan pernah berpikir untuk membuat orang makin benci kepadanya. Kalau kita berpikir kesalahan orang, aku akan musuhi, akan kuhancurkan dia. Setiap hari engkau naik adrenalinmu, naik tensimu, sakit kau. Tapi kalau berpikir kebaikan kepada orang, maka hatimu damai, sejahteralah engkau. Itu yang dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita dalami nas hari ini, ada kata akan di situ. Coba kita baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan hidup. Ada kata akan. Apa artinya kata akan di situ? Kata akan itu menunjukkan sebuah proses hidup. Proses hidup. Kalau dikatakan kita mengambil keputusan menurut daging, bukan berarti hari itu kau mati, enggak. Tapi lama-kelamaan engkau akan menuju mati kekal, ke neraka. Bukan ketika kau pilih daging, keinginan daging, lalu langsung mati hari ini, enggak. Masih diberi kesempatan hidup kok. Tapi ingat, ketika engkau mati, ketika kita mati, neraka. Itu saja.
Nah kalau kita pilih hidup roh, bukan berarti kita sudah di sorga sekarang. Bukan. Kita masih perlahan-lahan diproses, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya kita masih dalam proses. Jadi kalau kita katakan aku hidup dalam roh, bukan berarti kita sudah seperti malaikat, lalu kita sudah masuk surga. Bukan. Kita berjuang melakukan buah roh itu. Kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan, dan sebagainya. Kita masih berproses. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi kita sedang berproses. Dan manusia yang berproses hidup dalam roh, maka dia akan masuk surga, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah karena itu, bijaklah memilih arah hidupmu setiap hari. Menurut daging atau menurut roh. Tapi jauh lebih baik kita memilih hidup dipimpin oleh roh. Karena ketika kita memilih hidup di dalam roh, maka roh itu menuntun kita, membarui kita hari demi hari menuju jalan Tuhan, kehidupan yang kekal. Selamat memilih kehidupan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau memberi kebebasan yang bebas bagi kami memilih jalan hidup kami. Apakah itu memilih jalan hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Tetapi jauh lebih baik hidup kami memilih hidup dipimpin roh. Berarti ada proses bagi kami untuk menuju kesempurnaan. Ada proses bagi kami selama di dunia ini dalam menjadikan hidup kami melahirkan buah roh. Sehingga dalam proses itu kami akan berjuang menuju hidup yang kekal. Berkatilah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin rohani, sehingga mereka melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah gerejamu GKPA, warga jemaat, para pendeta, guru jemaat, Bible Fruit Diakonis, dan seluruh pemangku jabatan. Tuhan berkati. Program-program GKPA, Tuhan berkati. Rapat-rapat dan sinode GKPA Tuhan berkati. Supaya berjalan dengan baik untuk memilih pemimpin yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mengabulkannya. Karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Horas, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.